darah yang mengerikan. Ketika JHI Chen diletakkan di dalam formasi yang mengandung harta karun dari arah abadi. Dan harta itu ditemukan di alam surgawi. Harta khusus untuk menguji garis darah. Ayah JHI Chen yakin bisa menguji garis darah anaknya dengan harta itu. Namun hasilnya tetap mencengangkan. Ketika harta itu bersentuhan dengan JHI Chen, harta itu bersinar menyilaukan. Namun itu hanya bertahan lebih lama dari harta sebelumnya. Dan harta itu juga hancur berkeping-keping. Namun bukan saja harta itu yang hancur. Bahkan formasinya juga ikut hancur. Dikarenakan tidak sanggup menanggung beban level garis darah Ji Chen. Ketika itu hancur. Desa itu bergetar, bahkan getarannya sampai ke beberapa kerajaan, bahkan sampai kepada dinasti. Orang-orang yang berada di dinasti. Semua saling pandang dengan kaget. Ada kejadian apa lagi ini? Kenapa hari ini begitu banyak fenomena aneh bermunculan? Long San adalah leluhur dinasti. Dia menatap ke langit dengan tatapan yang dalam dan bermartabat. Sehingga orang-orang di belakangnya tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Hanya suara angin yang sunyi dan detak jantung yang terdengar. Long Shi tolong maju ke depan. Lord Ancestor, Long Shi siap melaksanakan perintah. Long Shi adalah jenderal dinasti. Semua orang sudah mengetahui kekuatannya. Dia sangat kuat, bahkan mendapatkan julukan iblis medan perang. Ketika dia memasuki medan perang, darah akan terlihat di sepanjang jalan. Bahkan ketika pasukannya terkepung, dia bisa menunda 10.000 pasukan elit hanya dengan seorang diri. Long Shi tolong kamu selidiki di mana pusat getaran barusan. Aku curiga itu bukan gempa biasa. Lord Ancestor, apakah itu disebabkan oleh seseorang? Aku belum yakin. Namun aku berharap itu hanya fenomena alam. Bukan disebabkan oleh seseorang. Namun jika itu disebabkan oleh seseorang, kamu harus menemukannya. Jika dia bukan musuh dinasti, bawalah ke istana. Kita akan merawatnya. Namun jika itu musuh dinasti, kamu harus menyingkirkannya. Aku tidak mau itu menjadi ancaman untuk dinasti kita. Namun jika itu adalah orang dinasti kita, kita harus berteman dengannya. Jangan membuat musuh yang berpotensi bisa memusnahkan dinasti kita. Karena aku tidak percaya ada fenomena yang terus berlanjut dan berbeda dalam satu hari ini. Lord Ancestor yakinlah Long Shi akan menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Lalu Long Shi terbang ke langit dan menghilang. Kembali ke rumah JHI Chen. Suami, apa yang terjadi? Muer, Chener sungguh luar biasa. Bahkan dengan harta immortal dari alam surgawi, itu tetap tidak sanggup menahan garis darah Chener. Ibu Ji Chen sangat gemetar karena bahagia, bahkan matanya terus memerah dan mengeluarkan air mata. Walaupun dia tidak tahu batas apa yang bisa diuji oleh harta immortal tentang garis keturunan anaknya. Suami, bolehkah aku bertanya? Mur, apa yang ingin kamu tanyakan? Suami, dari tadi kamu menyebutkan alam surgawi lagi dan lagi. Apa aku boleh tahu apakah ada alam surgawi? Aku kira apa? Tentu saja istriku. Mungkin untuk beberapa galaksi akan aneh ketika menyebutkan alam surgawi. Karena tidak banyak orang yang mengetahui alam surgawi. Jangankan untuk galaksimu yang telah lama menurun. Bahkan untuk galaksi sakti surgawi, yang dianggap salah satu galaksi terkuat pun tidak mengetahuinya. Aku akan memberitahumu beberapa informasi tentang struktur dunia. Yang paling umum orang-orang ketahui hanya ada 9 galaksi. Setiap galaksi mengandung jutaan dunia. Itu yang mayoritas orang tahu, bukan hanya di galaksimu tapi hampir di setiap galaksi. Namun nyatanya itu salah. JHI Tian, ayah JHI Chen, menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke langit dan mendesah. Ketika aku yakin aku adalah yang terkuat di dunia ini. Bahkan kultivasiku sudah melampaui leluhurku. Aku berkeliling dunia. Ketika aku sedang fokus untuk menaikkan kekuatanku,
Aku melihat ada riak di atas langit, dan aku mencoba fokus meneliti riak itu. Dan ternyata riak itu bukan riak biasa. Namun itu adalah sebuah pintu ke alam lain. Aku mencoba masuk. Aku kira itu hanya dunia terlarang biasa. Namun nyatanya aku salah. Itu bukan dunia terlarang. Tapi itu adalah alam lain atau bisa disebut galaksi lain. Karena di alam itu aku melihat jutaan dunia. Dan yang paling mengerikan di setiap dunia itu rata-rata kultivasinya yang paling rendah adalah Dewa Surgawi. Dan Dewa Surgawi hanyalah menjadi penjaga gerbang. Sedangkan di tempat kita Dewa Sejati sudah menjadi eksistensi teratas. Ketika kepala klanku menembus Dewa Abadi dan menjadi orang terkuat di dunia. Orang-orang tidak tahu bahwa leluhurku sudah menembus Dewa Abadi Sejati. Dan aku sudah menembus Dewa Surgawi Puncak. Jika orang-orang tahu, mungkin setiap kepala klan pemimpin galaksi mereka semua akan bersujud terhadap klanku. Namun nyatanya di alam surgawi Dewa Surgawi yang hebat itu hanya menjadi penjaga gerbang belaka. Dan aku bisa tahu bahwa itu adalah alam surgawi. Karena di pintu gerbang ada tulisan alam surgawi penguasa seluruh alam semesta. Dan setelah aku mendekat aku bisa memasukinya. Karena kultivasiku lebih tinggi daripada penjaga gerbang. Penjaga gerbang tidak mempersulitku. Namun aku harus mengabdikan diri kepada penguasa dunia itu. Karena di alam surgawi pun masih banyak dunia dan tingkat yang berbeda-beda. Ketika aku masuk aku diterima oleh pemimpin dunia itu, namun statusku hanya penjaga binatang peliharaan. Aku tidak bisa menolak. Karena pemimpin dunia itu sangat kuat, bahkan mungkin bisa membunuhku hanya dengan ludahnya. Aku tidak bisa melihat tingkat apa kultivasinya. Jadi aku hanya bisa menurut. Ketika aku menjadi penjaga binatang peliharaan. Aku terus berkultivasi karena energi alam di sana benar-benar kaya sehingga tidak bisa dibandingkan dengan galaksi-galaksi tempat kita berada. Dan aku pun mendapat perhatian dan statusku meningkat karena kultivasiku maju dengan pesat. Aku menembus Dewa Agung dan terus menembus sampai Dewa yang diagungkan. Dan aku menjadi tetua di dunia itu. Karena di dunia itu hanya ada satu penguasa, tidak ada klan atau sakta, hanya satu penguasa. Namun aku tidak sengaja ketika aku berpetualang ke dunia yang lain aku menembus area terlarang, aku menemukan banyak harta. Karena aku sangat bersemangat, aku mengambil semuanya. Dan aku pun bisa menembus sampai puncak dewa yang diagungkan. Ketika aku selangkah lagi untuk menembus Dewa Maha Agung. Kejadian yang tak terduga terjadi. Ternyata harta yang aku ambil itu adalah pembendaharaan dunia yang aku kunjungi. Dan dunia yang aku kunjungi, ternyata itu adalah kekuatan kedua terkuat di alam surgawi. Aku harus menyerah tentang terobosanku. Bukan aku pengecut, tapi aku sadar diri, kekuatanku tidak cukup untuk melawan, jangankan untuk melawan bahkan untuk bertahan itu masih tidak cukup. Aku mendengar wakil kepala dunia itu sudah mencapai peringkat 8 Dewa Maha Agung. Aku tidak tahu seberapa kuat kepala dunia itu. Sedangkan untuk kepala duniaku, waktu itu hanya peringkat 5 Dewa Maha Agung. Kepala duniaku tidak akan sanggup untuk mempertahankanku dengan bayaran musnahnya dunia itu. Jadi aku menyelinap kabur. Waktu aku di dunia itu, aku belajar tentang dunia kita. Ternyata dunia kita bisa terpantau di alam surgawi. Namun ada tempat yang tidak terpantau. Itu adalah tempat kita sekarang. Dinasti ini tidak terpantau, bahkan bukan hanya dinasti ini, tapi itu sampai setengah galaksimu tidak terpantau oleh alam surgawi. Aku bertanya-tanya kenapa bisa tidak terpantau. Setelah aku mengamati dengan segala kemampuanku, aku mendapatkan jawabannya. Ternyata itu karena Gunung Solke yang ada di belakang desa kita saat ini. Dan aku akan memberitahumu. Aku menjalankan teknik kultivasi. Bukan teknik yang diwariskan klanku. Tapi teknik kultivasi yang kudapatkan dengan tidak sengaja di pinggiran gunung ini. Ketika aku menjalankan latihan pengalaman waktu aku remaja.
Dan sampai sekarang aku masih menjalankan teknik kultivasi ini. Aku sempat bertanya-tanya kenapa aku bisa mendapatkan ketinggian saat ini hanya dengan teknik yang aku dapatkan di tempat yang terpencil ini. Setelah kita tinggal di tempat ini, aku terus mempelajari tentang kedalaman Gunung Solke. Namun semakin aku berusaha keras, semakin misteriusnya tempat ini. Aku belum mendapatkan hasilnya. Istriku, jadi kamu tahu sekarang bahwa ada alam di luar semua galaksi-galaksi kita. Itu alam para ahli sejati. Namun kamu tidak perlu khawatir ketika aku menyelinap kabur. Aku menggunakan salah satu harta tertinggi yang aku dapatkan di pembendaharaan dunia dewa alam surgawi. Harta yang bisa menyembunyikan tubuhku dan auraku sepenuhnya. Jadi sampai hari ini orang-orang di alam surgawi belum tahu siapa yang membobol pembendaharaan harta karun mereka. Dan tidak tahu aku pergi kemana. Karena sebelum aku pergi, aku menghapus tanda jiwaku di lampu jiwa di dunia tempat aku mengabdi saat itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan memikirkan soal itu. Suamiku, aku tidak khawatir. Aku tidak akan menyesal bisa mati bersamamu. Dan aku tidak takut akan kematian. Dan aku percaya kamu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ji Haitian, walau dia dianggap orang terkuat di dunia ini, tapi matanya memerah hampir meneteskan air mata karena mendengar ucapan istrinya. Dia membelai rambut istrinya sambil mengecup kening istrinya. Muer, terima kasih. Suamiku, setelah kita hidup bersama, aku baru tahu tingkat kultivasimu. Aku benar-benar merasa malu. Aku kira dengan tingkat kultivasiku sebagai tingkat 3 dari ranah dewa sejati, aku merasa bangga dan merasa pantas untukmu. Walau aku tahu kamu sangat kuat, aku mengira kamu adalah puncak dewa sejati. Namun setelah aku mengetahui kultivasimu sekarang, aku benar-benar merasa malu. Ternyata aku hanya katak di dasar sumur, yang tidak mengetahui luasnya dunia. Perasaan ini sungguh tidak enak. Istriku, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Aku mencintaimu tulus, tidak pernah aku memandang kultivasimu. Mungkin aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini yang bisa membuat dewa yang begitu kuat sangat mencintaiku. Sudahi bercandamu. Aku akan memberitahumu tentang tingkat-tingkat garis darah yang diwarisi. Garis darahku disebut garis darah petir ilahi. Garis darah petir ilahi itu juga berbeda-beda. Dari yang biasa sampai yang terkuat. Jika garis darah petir ilahi biasa itu hanya bisa menjadi pelayan di klanku. Jika tingkat menengah, itu bisa menjadi penjaga kebun tanaman roh atau penjaga binatang kendaraan. Jika tingkat atas itu bisa menjadi tetua klan atau instruktur pengajar, dan itu bisa disebut jenius. Jika tingkat garis darah jenderal ilahi, itu bisa menjadi kepala klan. Karena yang mewarisi garis darah jenderal ilahi itu disebut jenius yang berani menantang surga. Dan disebut jenius iblis, karena bakat kultivasinya sangat mengerikan. Selain kuat, itu sangat cepat dalam pemahaman dan peningkatan kultivasi yang mengerikan. Jika garis darah Raja Suki itu lebih mengerikan dalam kultivasi. Di klanku yang mendapatkan garis darah jenderal ilahi itu ada 5 orang. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin galaksi sangat menghormati klanku. Jika klanku menyatakan yang kedua terkuat di galaksi yang kita tahu, tidak ada yang akan berani mengatakan kekuatan pertama terkuat di antara galaksi-galaksi. Jika itu pun tidak memasukkan galaksi alam surgawi. Sedangkan untuk tingkat Raja Suci, itu hanya aku seorang satu-satunya di klan. Itu pun sebelum garis keturunanku bermutasi. Karena ternyata garis darah bisa bermutasi setelah mendapatkan beberapa keadaan khusus. Dan setelah Raja Suci, itu tingkat Kaisar Suci. Setelah Kaisar Suci, itu tingkat Dewa Leluhur Suci. Aku mendapatkan pengetahuan itu di alam surgawi. Di alam surgawi pun itu sangat jarang tingkat Raja Suci. Sedangkan untuk tingkat Kaisar Suci itu hanya ada 1 orang. Yaitu kepala seluruh alam surgawi. Mungkin sekarang garis darahnya sudah bermutasi.
Karena garis darahku juga bisa bermutasi. Apalagi dia yang memanipulasi sumber daya alam surgawi. Sedangkan untuk harta pertama yang pecah itu hanya bisa menguji sampai garis darah Raja Suci, untuk harta kedua, itu bisa menguji sampai Dewa Leluhur Suci. Sedangkan untuk Chener jangankan untuk mengetahui tingkat garis darahnya. Bahkan masih dalam proses pengujian pun harta itu sudah tidak sanggup untuk menanggungnya. Jadi aku tidak bisa mengetahui tingkat garis darah Chener. Karena aku pun belum tahu tingkat apa di atas Dewa Leluhur Suci. Namun garis darah Chener benar-benar luar biasa, bukan hanya garis darah petir ilahi. Tapi tubuh surgawi bulan, yang diwarisi dari kamu istriku. Namun bukan itu saja, bahkan Chener mempunyai 4 dentian. 1 dentian garis darah petir ilahi. 1 dentian garis darah matahari suci. 1 dentian garis darah bintang-bintang suci. 1 dentian tubuh surgawi bulan. Ini benar-benar garis darah yang mengerikan. Mur, jadi kamu tahu sekarang betapa menakutkannya garis darah Chener? Chapter 3 Cultivasi yang mengejutkan. Suami, kenapa Chener mempunyai banyak garis darah yang diwarisi? Kalau garis darah petir ilahi dan tubuh surgawi bulan. Itu bisa masuk akal, karena itu diwarisi dari garis keturunanmu. Dan keturunanku. Tapi ini, Mu Xiaowar Ibu Jehai Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku pun tidak tahu untuk soal itu. Mungkin Chener ditakdirkan untuk memperbaiki dunia ini. Mur, coba kamu lihat kultivasi Chener. Mu Xiaowar berjalan mendekati Jehai Chen. Setelah Mu Xiaowar berhadapan dengan Jehai Chen, dia benar-benar terpana. Dia bisa saja melihat kultivasi Jehai Chen dari jauh dengan kultivasinya. Itu hal yang biasa. Namun karena Jehai Chen adalah anaknya, dia sangat berhati-hati. Ketika Mu Xiaowar tahu kultivasi Jehai Chen, dia lebih terpana daripada ketika melihat pengujian garis darah. Karena walaupun garis darahnya tinggi, itu hal yang ia tidak tahu. Tapi kultivasi Jehai Chen sekarang, itu hal yang dia tahu. Aku sungguh tidak menduga bahkan anak yang baru lahir memiliki kultivasi setinggi ini. Dia baru lahir tapi sudah memiliki kultivasi tingkat 2 leluhur bela diri. Sekarang kamu tahu kenapa aku bilang Chener ditakdirkan untuk merenovasi dunia ini. Karena ketika aku lahir, aku hanya peringkat 1 kaisar bela diri. Dan aku sudah dianggap jenius yang tak tertandingi waktu itu. Suami, apakah kamu akan membimbing Chener secara langsung? Tidak. Biarkan Chener tumbuh sendiri. Namun aku akan mewariskan teknik kultivasiku. Mungkin Chener bisa mengetahui kedalaman teknik kultivasi ini. Tetapi aku juga akan memasukkan harta untuk menyembunyikan kultivasi Chener. Agar tidak membuat kegaduhan di dunia ini. Memang, kalau tidak disembunyikan dan orang-orang tahu, itu bisa menjadi keributan yang tidak diperlukan. Untuk penguasa kerajaan ini, kultivasinya hanya Raja Beladiri peringkat kelima. Sedangkan untuk penguasa dinasti, itu hanya Raja Beladiri peringkat 9. Sedangkan untuk leluhur dinasti ini, itu hanya Kaisar Beladiri peringkat ketiga. Jika dia tahu anak yang baru lahir sudah peringkat 2 leluhur beladiri, mungkin mereka akan muntah darah karena menghabiskan usia dengan sia-sia. Suami, apa rencanamu sekarang? Istriku, aku akan mencoba menguraikan misteri Gunung Solke. Sedangkan untuk Chener, aku akan menyerahkannya kepadamu. Kamu jalani saja kehidupan seperti biasa. Di balik kebahagiaanku untuk Chener, aku juga mencemaskannya. Karena aku tidak tahu akan seperti apa Chener. Jadi kamu harus terus mengawasi karakter Chener. Apakah dia akan menjadi penyelamat dunia ini? Atau dia akan menjadi bencana untuk dunia ini? Aku benar-benar tidak ingin hal itu terjadi. Suami, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Chener pasti anak baik. Karena Chener adalah anak Jehai Tian dan Mu Xiaowar. Dia pasti mewarisi karakter orang tuanya. Aku berharap seperti itu.
Istriku, aku sudah menyembunyikan cultivasi Chandler. Aku akan pergi sekarang. Jika ada hal yang tidak bisa kamu selesaikan, hancurkan jimat ini. Aku akan segera tiba. Ingat, jangan menanggung sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung. Suami, percayalah, aku akan baik-baik saja. Siapa yang bisa menakutiku di galaksi ini? Cultivasiku setara dengan penguasa galaksi ini. Dan aku yakin jika kita bertarung, aku masih percaya diri bisa mengalahkannya dengan sepenuhnya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Ketika Jihai Tian mengucapkan selamat tinggal, itu langsung menghilang. Bahkan auranya pun tidak meninggalkan jejak. Mu Xiaoer hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah aku menjalani hidup bersamamu untuk sekian lamanya, aku baru tahu bahwa kamu ternyata sangat kuat. Bahkan dengan tingkat cultivasiku yang dianggap tinggi, aku hanya karakter kecil di hadapanmu. 3 tahun kemudian, ketika Jihai Chen sedang mengambil air ke sungai, tiba-tiba dia menemukan seorang kakek tua yang terluka. Dia dikepung monster-monster Hidup lelaki tua itu dalam bahaya. Jika tidak ada yang menolongnya, sudah dipastikan lelaki tua itu pasti mati. Ketika Jihai Chen melihat kejadian itu, dia tanpa sadar sangat marah terhadap monster-monster itu karena menyakiti lelaki tua yang terluka. Lalu Jihai Chen memandang monster-monster yang berkerumun. Ketika Jihai Chen memandang, matanya yang biru bersih seperti safir itu seketika berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Seketika monster yang begitu banyak, semuanya meledak. Daging dan tulang-tulangnya semua menjadi abu. Dan darahnya semuanya menguap. Lelaki tua yang melihat kejadian itu, mulutnya terbuka lebar. Dia tidak percaya dengan kejadian yang ada di depannya. Dia merasa bingung dengan kejadian yang begitu tiba-tiba. Ketika dia mencari ke semua tempat, apakah ada ahli yang menolongnya? Dia menemukan seorang anak kecil yang berdiri tegap. Ketika dia melihat anak kecil itu, matanya terus menyipit mengawasi Jihai Chen. Namun dengan kemampuan khususnya, dia tidak menemukan keanehan tentang anak itu. Karena Jihai Chen sudah kembali ke keadaan normal. Jadi tidak ada yang aneh. Lalu Jihai Chen berjalan, mengunjungi lelaki tua yang sedang terluka parah. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa monster air menyerangmu? Lelaki itu belum sadar dari lamunannya. Ketika dia mendengar suara Jihai Chen yang ketiga kalinya, barulah dia sadar. Nak, apakah kamu yang menolongku? Lelaki tua itu masih tidak percaya bahwa bocah kecil yang kira-kira usianya baru 3 tahun bisa membunuh monster yang sangat banyak. Jihai Chen sudah tahu tentang kekuatannya ketika dia berusia 2 tahun. Namun ibunya melarang mengungkapkannya kepada orang lain. Dan dia harus berpura-pura lemah. Jadi ketika lelaki tua itu menyakan tentang pembunuhan monster itu, otaknya terus berputar, mencari alasan yang masuk akal. Senior, memang aku yang membunuh monster-monster itu. Namun aku hanya melemparkan bola kecil. Ketika aku mengambil air sungai untuk keperluan keluargaku, ada senior berjubah putih lewat dan memberikan bola kecil. Dan dia berkata, jangan mengunjungi sungai ini, itu berbahaya. Banyak monster yang berkeliaran. Ketika kamu menemukan monster, kamu lemparkan saja bola itu. Dan itu bisa melindungi nyawamu. Dan senior yang berjubah putih itu pergi. Namun setelah aku sering ke sungai ini, aku tidak pernah bertemu dengan monster yang disebutkan senior berjubah putih itu, jadi aku hanya menggunakan bola yang diberikan kepadaku hanya untuk bermain. Namun tadi aku melihat bahwa senior dikerumuni oleh banyak binatang aneh itu, jadi aku ingat. Mungkin monster yang disebutkan senior berjubah putih itu adalah binatang aneh ini. Jadi aku langsung melemparkan bola kecil itu. Hei, ternyata bola itu bisa mengusir bintang aneh untuk menghilang. Lelaki tua itu masih tidak percaya.
Namun alasan Jehai Chen juga masuk akal. Jadi dia tidak membahas itu lagi. Karena dia juga terluka sangat parah. Senior, jangan banyak bergerak. Aku akan menolongmu. Lalu Jehai Chen berjalan mendekat. Dan tiba-tiba menggandong lelaki tua itu. Dan dia berjalan ke sebuah hutan untuk mencari bahan obat. Untuk menyembuhkan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu ada di gendongan Jehai Chen. Lelaki itu sangat terkejut. Dia tidak percaya bocah kecil itu bisa menggendongnya. Dan yang lebih terpana, Jehai Chen bisa berjalan dengan gesit dan lincah. Ketika lelaki itu melihat tubuh Jehai Chen, dia menggunakan teknik mata khusus untuk mengamati tubuh Jehai Chen sepuhnya. Dan dia terpana dengan kelebihan tubuh Jehai Chen. Walau belum ada ki sedikit pun. Dan belum ada tingkat apapun dalam cultivasinya. Tapi 12 titik meridiannya sudah terbuka. Yang tidak pernah dia temui dalam dunia bela diri yang luas. Karena walaupun ada, itu adalah orang-orang yang sudah dewasa dan yang sudah mulai bercultivasi. Dan itu pun harus membayar harga yang sangat mahal. Karena membuka ke-12 titik meridian. Itu hal yang sangat menyakitkan. Dia yakin bahwa bocah kecil ini tidak membuka 12 titik meridiannya dengan sendiri. Namun itu harus terbuka dengan sendirinya. Karena dia tidak yakin anak sekecil itu akan sanggup untuk menanggung rasa sakit yang dideritanya ketika dia membuka titik meridiannya. Chapter 4, Lelaki Tua dari KIL in Totem.